Mas Natinggal, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Dan hari ini kembali di education journey gua. Hari ini gua akan membahas sesuatu yang lagi happeningnya, terutama di dunia profesional. Tapi kayaknya ini nggak cuma dunia profesional doang. Sekarang udah masuk bulan Maret, ya. Kalau kalian yang biasa kerja dan biasa warga-warga yang taat pajak, pasti kalian tahu nih kalau lagi bulan Maret gini nih pada dikejar-kejar apa, ya kan? Nah, ternyata di lingkungan gua itu masih banyak orang yang bertanya-tanya gitu ya, istilahnya nih ya, untuk melaporkan pajak pribadi PPh 21. Ya, baik untuk karyawan ataupun pengusaha itu banyak yang salah. Sebenarnya mereka nggak niat untuk salah ya, tapi karena memang nggak tahu aja, sehingga akhirnya mereka dapat surat panggilan pajak untuk penjelasan kenapa begini, kenapa lu punya, ada yang dari pelaporan yang lu lakukan tuh ada yang lu sembunyikan atau whatever. Nah, hari ini gua mau memberikan contoh ke kalian apa aja sih yang perlu kalian isi saat kalian mau melaporkan pajak PPh 21 kalian ya. Pertama, ketika kalian setiap akhir tahun, akhir tahun Desember, misalkan contoh ya, sekarang akhir Desember tahun 2020, maka biasanya di Januarinya HRD kalian tuh akan memberikan yang namanya Form A1. Form A1 itu apa? Form A1 itu seperti ini. Oke, nah Form A1 ini biasa kalian akan pakai untuk melaporkan pajak di DJP online. Nah, ini gua akan buka dulu websitenya. Jadi kalian tuh harus tahu ya, DJP online itu artinya adalah Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dulu nih, sekarang ini udah jauh lebih mudah karena kalian nggak perlu kemana-mana. Nah, kalau dulu itu ya, kalian tuh harus benar-benar ngisi manual, ada formnya, dan kalian harus taruh itu di Dropbox yang ada di kantor-kantor pajak terdekat. Nah, sekarang ini bahkan sebelum ada COVID ya, ini mungkin udah jalan sekitar 7 tahun lebih sih kalau gua rasa ya, kalau gua nggak salah ingat. Kalian udah dipermudah, kalian nggak perlu ke kantor pajak, jadi kalian udah bisa lapor pajak itu secara online. Jadi lu nggak perlu panas-panasan naik motor, naik angkot, naik bis atau whatever untuk ke kantor pajak, taruh laporan lu di dalam amplop, and then lu masukin ke Dropbox. Nggak perlu seperti itu, ya kan? Nah, tapi syaratnya ketika lu mau supaya lu bisa mengakses untuk melapor pajak ini secara online, lu harus punya yang namanya EVIN. EVIN itu adalah kode ya yang kalian dapatkan, seperti user gitu ya, yang kalian dapatkan untuk jadi nanti user kalian untuk masuk, untuk meng-create kayak alamat email dan passwordnya apa. Jadi nanti setelah udah tampilannya, kita akan buka ya di login Direktorat Jenderal Pajak ya. Alamatnya adalah djponline.pajak.go.id, bukan .co ya, .go. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah kalian punya EVIN, nah di sini loginnya, kalau biasa kalau lu masuk ke email atau lu masuk ke lu punya WhatsApp atau whatever, lu kan masukin yang namanya nomor handphone plus password gitu ya, atau alamat email plus password. Nah, kalau DJP atau laporan pajak, yang namanya usernya itu adalah nomor NPWP kalian. Oke. Jadi pertama kalian harus masukin nomor NPWP-nya di sini. Ini gua hide ya, karena ini maksudnya ini nanti akan gua blur karena ini konfidensial. Nah, nomor NPWP ini adalah nomor NPWP kalian ya, nomor NPWP perorangannya, bukan nomor NPWP perusahaan. Oke. Ini gua masukin dulu. Nah, setelah kalian memasukkan nomor NPWP, password, dan juga captcha-nya, make sure captcha-nya itu harus benar ya, karena kalau enggak, nanti pasti kalian akan diminta ulang lagi, oke? And then kalian pencet login. Nah, setelah masuk, tampilannya akan seperti ini. Jadi dia itu ada historicalnya ya. Ada historicalnya, kalian tuh udah pernah lapor itu dari tahun berapa sih segala macam. Nah, ini ada nih arsip SPT-nya ada di sini. Ya. Kalian tuh waktu tahun itu 2019 sudah lapor belum, 2018 sudah lapor belum, bla 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 bla, terus seterusnya. Nah, sekarang kita mau lapor untuk yang masa pajak 2020. Oke. Yang kita harus pencet pertama adalah buat SPT. Oke, kita klik buat SPT. Nah, setelah kalian klik buat SPT ya, maka akan muncul di sini
apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, maksudnya di sini adalah kan kita nih karyawan nih. Ya, kita tuh ada menjalankan pekerjaan bebas, maksudnya pekerjaan di luar satu kontrak company atau enggak. Istilahnya lu ada freelance yang lain atau enggak segala macam gitu ya. Nah, kalau misalkan gue jawab tidak, maka gue akan klik di sini tidak. Nah, lalu dia akan muncul lagi nih, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT atau pisah harta. Nah, ini penting, kenapa? Jadi gini, ada banyak pasangan yang sudah menikah, dia itu jadi satu NPWP, perhitungan pajaknya itu dijadikan satu, atau pisah harta, itu desmin NPWP-nya terpisah. Di sini ada plus minusnya. Mungkin ini agak panjang ya, istilahnya singkat katanya ini gue bilang, salah satunya adalah kalau kalian mau ambil KPR atau kredit, itu bisa ditinjau penjumlahan dari NPWP si suami plus NPWP si istri. Itu salah satu keuntungan kalau kalian gabung NPWP-nya. Tapi kekurangannya adalah kalau salah satu dari kalian menjadi bad debt atau gagal bayar di salah satu instansi keuangan, baik bank apapun, baik kendaraan bermotor, kredit mobil, KPR, KKB ataupun KTA, pokoknya hutang piutang apapun, maka dua-duanya udah nggak bisa ambil kredit lagi. Itu contohnya. Tapi kalau kalian pisah, maka ditinjaunya tetap salah satu orang. Oke? Nah, ini kita jawab ya, karena gua enggak, maksudnya gua masih single, maka kita akan jawab tidak. Oke? Kita akan tik di sini tidak. Nah, lanjut lagi. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun itu kurang dari 60 juta? Penghasilan bruto itu apa sih? Kalau dari form A1 yang gua tampilin, penghasilan bruto itu kalian bisa lihat di poin 8. Di situ tertulis jumlah penghasilan bruto, yaitu total dari nomor 1 sampai nomor 7. Nomor dari 1 sampai 7 itu detailnya lu bisa lihat sendiri dari masing-masing perusahaan kalian ya. Biasanya dari gaji kotor, lalu ditambah uang transport kalau ada, tunjangan jabatan kalau ada, dan lain-lain. Ya. Ini berarti gua lebih dari 60 juta, maka dititik yes. Oke? Sorry. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun itu kurang dari 60 juta? Karena gua lebih, maka tiknya tidak. Sorry ya, tidak. Nah, kalau tidak, maka akan muncul di sini. Ini gue ulang sekali lagi ya. Kalau iya, maka form yang akan kalian gunakan itu adalah form SPT 1770S. Jadi dia ada tipe formnya berbeda. Kalau lu penghasilan lu dalam setahun itu di bawah 60 juta, maka lu akan menggunakan form SPT 1770SS. Tapi kalau penghasilan lu lebih dari 60 juta selama setahun, maka lu akan menggunakan form 170S. Ya, kayak tipe rumah guys. Ya, semakin murah, S-nya semakin banyak. Sangat sederhana, sangat sederhana gitu ya istilahnya ya. Nah, lalu secara otomatis dari website ini dia langsung mengarahkan, oh oke, lo lebih dari 60 juta. Berarti Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Kalau kalian udah expert, ya, kalian bisa langsung pilih dalam bentuk formulir. Which is itu tidak ada panduannya sama sekali. Oke? Nah, kalau kalian bilang di sini dengan panduan, maka nanti lu akan diarahkan. Di situ ada petunjuk-petunjuknya, cara mengisinya gimana. Tapi petunjuk-petunjuk standar atau simple. Lalu yang ketiga adalah sekarang itu dia udah bisa upload SPT. Ya, jadi lu bisa upload SPT lu, and then semua datanya sudah terisi. Jujur, gue belum pernah coba yang poin ketiga ini karena seingat gue tahun lalu itu belum ada fitur ini. Ya. Seingat gue tahun lalu itu baru ada tanpa panduan ataupun dengan panduan. Tapi mungkin gue belum pernah coba. Mungkin penelusuran gue ya istilahnya, kalau lu upload ya udah tinggal data itu doang. Tapi banyak mungkin data-data tambahan yang tetap lu harus tambahin secara manual. Makanya gue selalu biasa memilih dengan mengisi dengan panduan. Oke, so gue klik dengan panduan. Oke, udah selesai. Maka dia di sini akan ada button lagi, SPT 1770S dengan panduan. Kalian klik di sini, klik. Nah, maka langsung di sini mulai dari halaman 1 sampai 18. Jangan males ya, karena nanti kalian akan awal-awal karena banyak banget 18 halaman. Enggak, ini cepat kok. Percaya sama gue, ini cepat. Oke?
Jadi pertama, di halaman pertama ini cuma data formulir biasa. Kita mau lapor tahun berapa? Kita mau lapor tahun 2020. Of course langsung normal, karena ini masih kayak baru lapor gitu. Tapi kalau kalian udah pernah lapor and then kalian salah, kalian akan masuk itu ke pembetulan. Pembetulan, kalian bisa tip di sini pembetulan, lalu kalian di sini bisa tulis pembetulan ke berapa? Ke 1 atau ke 2 atau ke berapa? Oke? Karena ini gue baru lapor, jadi hitungnya normal. Lalu selanjutnya, nah masuk ke halaman 2, ini kalian akan diminta isi mengenai ya, bukan biodata sih, kelengkapan istilahnya dari sisi si pemberi kerja. Jadi di sini kan dibilang ya, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalian di sini klik tambah, oke. Lalu kalian tulis di sini jenis pajaknya, pilih PPh 21 ya, karena kan dari gaji. Nah, nama NPWP pemotong atau pemungut pajak. Nah, ini adalah nama nomor NPWP dari si perusahaan pemberi kerja kita. Jadi NPWP kantor tempat kalian bekerja, oke? Jadi ini kita masukkan nama NPWP-nya. Nah, ketika kalian memasukkan nomor NPWP-nya, maka kalian nggak perlu menulis nama pemotong atau nama perusahaannya, karena dia akan otomatis muncul di bawahnya, oke? Jadi, yang perlu kalian isi hanya yang NPWP-nya aja, nomor NPWP-nya aja. Lalu selanjutnya adalah nomor bukti potong. Nomor bukti potong ini adalah yang ada di paling atas, ini, yang gue lingkarin, di dekat logo DJB-nya, oke? Kita masukin nomornya. Lalu masuk selanjutnya adalah tanggal bukti potong. Tanggal bukti potong itu adalah tanggal diterbitkannya bukti potong itu adalah di paling bawah dekat tanda tangan. Di situ ada tanggal. Biasanya itu sih kebanyakan selalu 31 Desember 2020 atau pokoknya selalu akhir tahun lah biasanya, oke? Lalu di situ ditulis jumlah PPh yang dipotong atau yang dipungut. Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut kalian bisa lihat di form A1 itu di poin 20. Oke? Di poin 20, di situ ada tulisannya PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Di situ ada angkanya, dimasukkan ke sini. Ini gunanya untuk nanti website ini akan menilai atau akan menghitung apakah kalian itu ada lebih bayar atau kurang bayar atau memang sudah nihil. Lalu kalian simpan, and then kalau kalian ada bekerja di 2 perusahaan atau kalian punya form A1 lebih dari 1, maka kalian akan pencet lagi, tambah lagi di sini, kalian masukin lagi perusahaan mana lagi tempat kalian bekerja dan begitu selanjutnya ya. Karena gue cuma 1 pemberi kerja, maka gue cuma 1. Maka klik lanjut. Selanjutnya kita ke nomor 3. Di sini masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kalau kalian bingung, kalian di sini ada tulisan ya di samping. Kan tadi bingung dong kalian, katanya dengan panduan. Ini kok nggak ada panduannya sama sekali ya. Penghasilan neto tuh dalam negeri itu apa ya? Nah, kalian bisa klik di sini. Nah, di sini kalian ada petunjuknya. Jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan diambil dari kolom B nomor 12 untuk form A1, kolom B nomor 15 untuk form A2, bla 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 bla. Nah, kalian profesional yang mana? Nah, kalau gua A1, maka kalian lihat di kolom B nomor 12 ya. Di situ ada tulisannya jumlah penghasilan neto. Jadi sebenarnya kalau lu bingung cara ngisinya, lu pilih yang form panduan, di sebelah kirinya itu selalu ada petunjuknya kalau kamu bingung, oke? Sekarang kita masukkan angkanya berapa di sini. Ini yang gua blur itu cuma nama NPWP dan juga perusahaan ya, dan juga nama alamat. Nggak apa-apa, lu tahu istilahnya angka-angkanya, karena toh kalau gue blur semua, emang ini semua konfidensial, maka gue nggak bisa memberikan contoh ke kalian buat belajar apa-apa, karena semuanya akan di blur dan kalian nggak tahu ini isinya dari yang mana, ini isinya dari yang mana, oke? Jadi ini dari kolom B nomor yang 12. Lalu kalian klik lanjut.
Make sure ngisi harus benar ya, nanti kalau nggak kalian akan ada masalah di akhir soalnya. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Maksudnya yang tadi gue bilang, ada freelance yang lain atau enggak? Ketika kalian pilih iya, biasanya nanti dia akan muncul pertanyaan yang lain. Nih contohnya, oke. Dari mana? Dari bunga, misalkan bunga itu bisa bunga deposito, kalian bisa bunga pinjaman, ya misalkan lo kasih pinjam ke orang segala macam, and then lo bisa mendapatkan bunga kayak gitu-gitu. Bisa royalti itu bisa dari franchise macam-macam. Lalu bisa dari sewa, maksudnya apa? Maksudnya kalau lo juragan kos-kosan, lo juragan kontrakan, ya kan? Nah itu bisa dapat pendapatan dari sewa. Atau lo nomor 4 hadiah, lo menang undian, biasa di situ ada tulisannya pajak ditanggung oleh pemenang atau gimana. Lalu keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Misalkan lu jual tanah ya dan lain-lain. Nah ini nggak ada, maka gua akan klik tidak ya. Lalu lanjut, selanjutnya di halaman 5, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Itu usaha freelance atau usaha sampingan di luar negeri. Sama kayak tadi, tapi tadi di dalam negeri. Yang halaman 4, yang halaman 5 ini dari luar negeri. Sama, ketika lu pencet iya, pasti dia akan ada muncul pertanyaan, penghasilan neto lu di luar negeri itu berapa duit? Oke, jadi kalau luar negeri dia lebih simple, langsung summary-nya aja, lu punya penghasilan berapa tambahannya. Kita pencet tidak, lalu lanjut ke halaman 6. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ya, di sini juga ada keterangannya, penghasilan pada angka 1 sampai 6 di samping adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ya, nih di sini lu ada, misalkan lu dapat sumbangan, lu dapat warisan, ya, lu dapat beasiswa segala macam. Itu beasiswa kan nggak dipungut pajak, tapi lu mesti cantumin di sini. Kenapa? Relasinya di mana? Kenapa kalau gua nggak laporin? Kenapa? Ya, nanti akan gua bahas di akhir. That's why kenapa banyak orang yang mungkin nggak tahu karena merasa, bukan bermaksud untuk tidak melaporkan, tapi karena merasa, oh, gue nggak tahu sih kalau ada, ternyata pada saat kita mendapatkan beasiswa itu termasuk objek pajak yang harus termasuk penghasilan, bukan objek pajak yang harus dilaporkan. Nah, ini kalau nggak ada maka kalian tinggal jawab tidak. Oke, tidak. Actually ini agak lama karena gue jelasin satu-satu ya guys. Tapi kalau lu cuma satu pekerja, tidak itu cepet banget sih. Halaman ke-7, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Pajak secara final itu contohnya adalah misalkan sewa itu PPh 4 ayat 2 gitu ya. Lalu ada PPh untuk misalkan PPh 23 itu juga final 2%. Nah, kalau ada, kalian harus masukkan di sini detailnya apa. Ya, kalian tambah, nanti dia akan di situ akan lihat, dia akan tanya sumber pendapatannya itu dari mana, penghasilannya berapa, PPh terutangnya itu apa, PPh 23 kah, PPh 4 ayat 2 kah, dan lain-lain. Ini tidak ada, maka mau jawab tidak. Lalu lanjut lagi, halaman ke-8, tampilkan atau tuliskan harta yang kalian miliki. Ini juga penting ya guys, ini penting banget untuk kalian tulis sejujur-jujurnya, supaya kalian enggak dapat surat panggilan dari kantor pajak. Oke. Nah, kalau kalian yang udah punya SPT online, ya yang tahun lalunya udah lapor SPT online, kalian bisa download di sini harta pada SPT tahun lalu. Lalu tinggal kalian revisi, ya. Ini contohnya gua punya tahun lalu gua punya Yamaha Vega R, ya kan? Tapi tahun ini udah gue jual, ya kan? Jadi di sini kalian bisa ubah, kalian bisa hapus. Jadi ini gue pilih hapus. Apakah Anda yakin ini menghapus data ini? Ya, atau kalian juga bisa namanya kalian rubah. Karena gue tahun ini beli motor baru, maka gue akan tulis rubah. Jadi gue nggak akan hapus. Oke. Di sini gue akan tulis motor, lalu gue akan tulis biasa di sini nama hartanya itu apa? Honda, karena mereknya Honda sekarang yang gue beli. Oke. Tahun berapa? Gue beli di tahun 2020. Jadi gue akan cari tahunnya di sini yaitu tahun 2020. Keterangan sebenarnya kalian nggak harus isi sih, karena baru kan, jadi gue nggak isi ya.
Harga gue akan blurkan karena gue nggak mau dibilang nanti pamer, ya kan. Jadi ini gue tulis harganya, lalu kalian simpan. Data tidak lengkap, kita ubah. Kita akan isi di sini. Di sini ada hartanya tuh banyak banget. Sepeda motor. Kita ketik di sini Honda. Tahunnya 2020. Oke, jadi di keterangannya kalian juga harus isi ya. Lalu ada apa lagi? Lalu gua ada beli satu kendaraan lagi. Nanti kita klik di sini tambah lagi. Kita cari kodenya di sini, beli mobil. Maka di sini kita tulis, kita cari mobil. Nah mungkin satu kelemahannya ya ini kalian nggak bisa kontrol F kayak Excel atau Word ya. Jadi kalian mesti scroll satu-satu. Transportasi mobil. Lalu di sini mobilnya apa? Kalian tulis mereknya. Tahun perolehannya 2020 juga. Harga perolehannya ini harga kalian beli, oke? Ini gue juga akan blur. Keterangannya kalian bisa isi apapun itu, misalkan kalian bisa isi baru atau kalian bisa isi kredit kalau kalian misalkan cicilan ya, maksudnya kalian ambil KKB atau apapun itu. Jadi kalian isi, lalu kalian simpan. Nah apalagi, nah yang kalian masukkan kepada harta itu kalian harus masukkan ya guys, tabungan, deposito itu kalian harus masukkan. Kenapa? Nanti gue jelaskan setelah page selanjutnya ya, 2 page selanjutnya, karena ini nanti akan saling berhubungan. Jadi gue akan tambah lagi di sini, yaitu namanya adalah tabungan. Di sini dia ada kan uang tunai, tabungan, giro. Jadi tabungan, nama hartanya bisa sama, misalkan tabungan. Kalau kalian nabungnya di celengan, kalian juga harus lapor celengan, ya. Lucu ya, tapi ini serius ya. Gue nggak bercanda, karena kadang-kadang kita masih ada orang, karena gini, NPWP itu semua warga Indonesia itu wajib punya NPWP. Istilahnya nenek lu yang istilahnya 80 tahun 70 itu harus punya NPWP. Mungkin nenek lu atau nyokap lu nyimpan uangnya di bawah bantal, tapi ada 10 juta, ada 100 juta, ya kita nggak tahu. Celengannya mungkin ada banyak berjejer-jejer. Nah ini harus dilaporkan. Tahun perolehannya kapan? Itu istilahnya itu tabungan dari sejak tahun kapan, misalkan gitu kan. Tabungan lu ada berapa? Kalau tabungan lu ada banyak dari berbagai macam bank, kalian bisa ya, ini gue tulis di sini keterangannya ada di bank, oke? Kalian bisa totalin semuanya jadi satu harta boleh. Kalian mau pisah satu-satu jadi tabungan boleh, karena banknya berbeda-beda. Itu is up to you. Kalau gue mendingan dijadiin satu. Kenapa? Karena nggak ribet juga, nulisnya cuma satu. Lalu yang kedua, mereka juga nggak minta kok ditulis nama banknya apa, jadi ya udah buat apa gitu ya. Kalau kalian punya KPR rumah juga harus ditulis di sini ya, KPR rumah yang atas nama kalian, segala macam harta yang kalian punya tulis semuanya di sini, oke? Lalu kalian pencet lanjut. Selanjutnya, apakah Anda memiliki utang? Nah ini, utang itu juga kalian harus masukkan. Gue kayaknya nggak ada utang apa-apa dan segala macam. Nah ini yang tadi gue bilang, KPR rumah itu juga utang. Kredit mobil tadi kan di harta gue tulis ya. Ya di harta gue tulis kan mobil, tapi kredit itu juga termasuk utang. Contoh misalkan harga mobil lu 100 juta. Nah kalau masukkan di kolom harta tadi di halaman ke-8 sebagai harta 100 juta, keterangannya kredit, tapi di kolom utang lu juga harus masukin itu. Ketika lu beli mobil DP-nya berapa? Ya kan? Ya, buat pilih dulu iya. Ini sama kayak tadi. Jadi kalau misalkan kemarin tahun lalu kalian udah ada masukin, kalian bisa masukin. Tapi kalau misalkan enggak, ya sebelumnya kalian nggak ada tulis apa-apa, ya kalian harus ulang dari awal. Nah ini kan gue dari historinya, tapi
otomatis pasti nominalnya berubah kan. Jadi ini gue akan berubah karena nominalnya udah semakin kecil sekarang. Gue akan tulis lalu gue akan tambah tadi ya, gue kan mobil kredit, jadi gue akan tambah. Ini kalian jangan sampai kalau kalian punya KPR, kalian kredit itu kalian bohong ya, karena itu semua kita semua udah nge-link, oke? Jadi harus lapor sejujur-jujurnya. Hutang itu termasuk kartu kredit guys. Gue ada tagihan kartu kredit, kira-kira aja, nggak terlalu exact number, nggak pajak nggak segitunya kok. Tapi kalau nggak lu laporin ya lu salah, ya. Lalu gue pencet kartu kredit dulu. Nah, nama pemberi pinjaman itu adalah nama kartu kredit lu, oke? Di sini gue tulis salah satu kartu kredit yang gue punya, ini akan gue hide. Alamat itu mungkin kan lu nggak tahu ya, karena banknya mungkin cabangnya banyak, lu bisa tulis Jakarta. Dari cabang lu bikin kartu kredit aja. Lalu tahun peminjaman, of course tahun ini, ya kan? Jumlahnya berapa sesuai sama tagihan kartu kredit lu terakhir yang masih outstanding. Kalau ada termasuk denda-denda yang kemarin lu ada kurang bayar, itu juga harus dimasukin. Lalu kalau udah sesuai, kalian simpan. Nah, tapi kalau emang ternyata lu nggak ada tunggakan lagi ketika lu lapor, oh ya udah per Desember 2020 semua kartu kredit tuh gua lunasin, ya udah lu nggak usah tulis, oke? Lalu kita masukin lagi, yaitu gua mau cari kode utangnya adalah cicilan ya guys. Jadi di sini kan cuma ada 4, utang bank, kartu kredit, utang afiliasi, atau utang lainnya. Nah, itu masuk ke utang bank. Di sini udah jelas-jelas ditulis ya. KPR, lembaga leasing kendaraan bermotor dan sejenisnya. Jadi semua yang lu pinjam ke bank, KKB, KPR segala macam itu masuknya ke hutang bank. Kecuali lu kan ada ya kadang-kadang ya di pinggir jalan gue suka lihat nih, gadaikan BPKB Anda, bla bla, itu nggak termasuk bank ya, mungkin itu masuk ke hutang lainnya, gue sih belum pernah, oke? Jadi masuknya ke hutang bank. Nama pemberi pinjaman itu nama leasingnya, oke? Gue mungkin bisa bilang ini kayak misalkan Mandiri atau apa gitu ya, BCA atau CIMB Niaga atau whatever, atau BRI segala macam. Nah ini di sini tulis lembaganya apa, finance biasanya kan gitu ya. Kita ketik. Alamat pemberi kerja juga sama. Tempat lu buka leasingnya itu di mana, tahun peminjaman. Lalu ini yang tadi gue bilang, jumlah itu adalah total harga mobil lu, ya, OTR-nya berapa dikurangin sama DP yang lu sudah bayarkan. Karena kalau DP itu kan lu bayar cash kan, nggak mungkin lu bayar DP dengan utang lagi gitu, kecuali lu bayar DP dengan utang pihak ketiga segala macam, pinjem temen lu atau whatever gitu ya. Itu nanti di list yang terpisah. Oke, sekali lagi gua hide karena gua nggak mau dibilang ria ya. Oke, kalau ada lagi kalian bisa tambah. Buat gua ini udah cukup. Lalu kita akan pencet selanjutnya. Kita masuk ke poin 10, halaman 10. Apakah Anda memiliki tanggungan? Ya, kalau iya, pilih iya, kalau tidak, pilih tidak. Oke. Kalau iya apa? Di sini kalian akan ditulis. Kalian akan suruh ditulis di sini apa aja, ya, apa aja tanggungan kalian. Mungkin orang tua, anak, lalu mungkin ada kakek, ada nenek, mungkin ada anak angkat, segala macam, itu kalian bisa tulis di situ. Nah, kembali ke yang tadi gue bilang. Tujuannya apa sih? Jadi ini yang sering banget miss ya, yaitu di halaman. Ya, di halaman tadi gue bilang halaman 7 kalau gue nggak salah, sampai halaman ke 10 ini. Karena mereka merasa, oh ya udah, gue kan beli mobil nih, gue udah beli mobil KPR bank, di situ udah bayar platnya sebagai pajak, jadi gue nggak perlu laporin dong. Dan sekali lagi gue bilang bukan bermaksud untuk sengaja tidak melaporkan, tapi pengetahuannya memang berpikir nggak perlu. Oh ya udah, karena lapor SPT pribadi itu ya udah cuman depend on form A1 ini aja. Nah itu salah guys. Kenapa? Karena pemerintah itu atau orang pajak itu ya, dia itu akan melihat dari keseluruhan SPT yang kalian laporkan. Jadi contoh nih, kalau kalian lapor nih
semuanya sesuai SPT. Wah, gajinya gede ya, 10 juta per bulan. Wah, gajinya gede ya, 20 juta per bulan. Ya. Tapi kalian punya IKTP kan? Itu kan ada nomor NIK-nya dan itu udah nge-link ke NPWP dan juga bank. Kalau kalian bikin kartu kredit, itu juga dimintain KTP dan NPWP. Bukan tabungan juga gitu, bukan deposito juga begitu, ya kan? Kantor pajak akan melihat nih, kok tapi dia nggak punya harta ya? Kok tapi dia nggak punya utang? Tapi dia ada tanggungan loh. Nah, itu nanti akan menjadi nggak balance, guys. Lalu mereka akan otomatis datanya nge-link, ternyata dia punya rumah, ternyata dia punya mobil, ternyata dia punya anak, ternyata dia suka nyumbang ke panti asuhan dan segala macem. Nah, itu mereka akan linkin. Kira-kira ya, dari penghasilan lu 20 juta per bulan, lu tuh bisa nggak sih punya rumah di PIK? Tahun berapa lu mulai punya penghasilan 20 juta, lalu anak lu 5, anak lu sekolahnya di luar negeri. Nah, ini saling nge-link yang tadi kalau kalian ingat, lihat ya, ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di situ salah satunya apa? Beasiswa. Ya, padahal ternyata anak lu itu sekolah di luar negeri, di Jerman misalkan, karena beasiswa, bukan karena lu biayain. Nah, itulah yang dianalisa oleh kantor pajak. Wah, jangan-jangan dia bisa sekolahin dia anaknya 5, semuanya di luar negeri. Jangan-jangan ada penghasilan yang disembunyiin nih. Gitu. Nah, makanya kenapa pada akhirnya kalian itu diberikan surat panggilan atau surat dimintai penjelasan. Sebenarnya bukan maksudnya orang pajak untuk mencari-cari atau apa, tapi kita tahu ya guys, kita punya jalan raya segala macam, itu kan semua dari pajak kita. Makanya kita juga, Pak Jokowi bilang kan, kalau memang melihat sesuatu yang memang tidak layak, kita juga boleh komplain. Uang pajak yang kita bayarkan atau warga Indonesia bayarkan ini buat apa aja sih? Kok jalan-jalan masih bolong? Kok ini masih begini? Kok infrastrukturnya masih begini gitu kan? Ya. Jadi itu guys intinya kenapa gue bilang kalian harus lapor sejujur-jujurnya, dan semua yang kalian punya baik utang ataupun harta jangan ada yang ditutup-tutupi, supaya semuanya itu balance. Dan memang SPT kalian itu ya nggak mencurigakan, karena gue punya pendapatan banyak jadi gue punya harta banyak. Kalau gue punya pendapatan sedikit, gue punya harta, tapi gue punya utang gitu loh. Oke? Itu adalah alasannya kenapa kita harus melaporkan secara benar dan semuanya dan jujur. Oke? Kita lanjut ya. Kita udah masuk ke halaman 11 sekarang. Halaman 11, apakah Anda membayar zakat atau sumbangan atau keagamaan lainnya? Ya, kalau di Kristiani mungkin kan ada yang namanya perpuluhan atau whatever. Lalu kalau di Muslim mungkin disebutnya zakat atau sumbangan yang lain. Kalian mau sumbangan ke panti asuhan atau enggak segala macam. Ya, kalau ada kalian bisa sebutin di sini iya, lalu tulis nominalnya berapa. Kalau enggak jawabnya tidak. Lalu lanjut. Nah, status perpajakan suami istri. Oke. Di sini ada tulisannya apakah kawin atau tidak kawin. Lalu ada nggak kalau udah kawin, misalkan contoh nih ya, kawin. Di sini lihat statusnya apa? Sebagai suami istri, sebagai istri atau kepala rumah tangga, ya kan? Kepala rumah tangga, pisah harta, hidup berpisah atau apa? Di sini kalian pilih. Lalu nanti kalian akan lanjut ke sini, penghasilan tidak kena pajaknya itu apa? Maksudnya apa? Kawin, anaknya berapa? Atau tidak kawin? Ya, di sini kalian bisa pilih sesuai dengan status kalian. Lalu lanjut ke halaman 13. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24? Jadi ada yang lebih bayar atau kurang bayar dari luar negeri. Ya, kalau kalian ada aktivitas di luar negeri. Ini tidak ada, kalau gua jawab tidak. Lanjut. Ini udah mau selesai nih guys. Apakah Anda melakukan pembayaran PPh 25? Biasanya itu perusahaan ya. Apakah Anda sudah membayar STP PPh 25? Kalau lu jawab yang di nomor 14A-nya ini iya, baru jawaban 14B-nya dibutuhkan. Tapi kalau enggak ya enggak. Oke, jadi lanjut aja. Nah, di halaman 15 ini udah dimunculkan angkanya. Ya, kalian tinggal lihat apakah ini sesuai dengan form A1 kalian. Kalau itu udah sesuai semuanya dengan form A1 kalian, maka di sini kalian akan nihil. Artinya semua pajak gua memang sudah dibayarin oleh si pemberi kerja atau perusahaan. Tapi kalau enggak, ya, kalau kalian ada pekerjaan di rumah, maksudnya pekerjaan tambahan dari luar, maka di sini akan ditulis nih kurang bayarnya berapa.
Nah, itu nanti yang harus kalian setor sendiri ke bank untuk bayar sisanya yang tidak ditanggung oleh perusahaan. Oke. Ini selanjutnya, proses kurang atau lebih bayar. Kalau kalian statusnya nggak nihil, ini nanti akan di sini akan ada angkanya nih. Ya, proses kurang atau lebih bayarnya itu berapa? Tapi karena gua nihil di sini kosong. Lalu lanjut. Ini cuma disclaimer doang. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Lalu kalian setuju. Oke, agree. Lalu lanjut lagi. SPT Anda, jenis formulir bla 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 bla. Ini cuman rekapnya dari mereka. Lalu untuk memastikan bahwa lu itu ya bukan pakai user orang lain atau lu cuman bohong, dia akan minta kode verifikasi di sini. Jadi kamu lu pencet ambil kode verifikasi, klik. Nah, nanti dia akan lihat nih dia mau apa, email atau SMS. Lalu gue pilih SMS. Oke, lalu kalian lihat di SMS kalian ada kode verifikasinya. Jadi itu kayak nomor OTP guys. Nah, kalau kalian udah dapat verifikasinya, lalu kalian klik kirim SPT. Selesai. Apakah ada puas dan tidak puas ya? Kalian di sini cuma ada 2 pilihan, puas atau tidak puas, dan of course lu milih puas dong. Hati-hati kalau lu milih nggak puas, nanti lu didatangin loh sama orang pajak. Bercanda guys. Jadi cuma ada 2, jadi gue pilih puas. Selesai. Maka list SPT gua atau arsip SPT gua langsung nambah bahwa gua itu udah lapor untuk masa pajak 2020. Dan kalau kalian udah lapor, kalian akan dapat bukti lapor pajaknya seperti ini. Tada! Nah, kalau udah dapat nih ya form biru ini, maka lu udah aman. Dan supaya gak repot, jangan lupa kalian make sure lagi ya. Kalau isi hati-hati, lihat angkanya benar-benar, dipikirkan benar-benar, diingat-ingat lagi benar-benar, terutama harta, utang yang kalian miliki itu apa, dapat beasiswa, dapat hadiah, semuanya lo harus lapor supaya SPT lo itu normal, ya, nggak aneh-aneh. Oke? Semoga vlog gue ini membantu di masa-masa pajak seperti ini buat kalian yang bukan orang pajak atau nggak pernah lapor pajak sendiri, bukan orang keuangan, jangan khawatir. Sekarang itu pemerintah udah siapin semuanya itu lengkap panduannya, jadi kalian bisa belajar sendiri dan itu bisa menambah pengetahuan buat kalian. Oke? Thank you udah ngikutin vlog gua. Jangan lupa untuk dukung gua terus supaya gua bisa cari-cari ide-ide kreatif lainnya, mau bikin vlog-vlog education apalagi, kuliner apalagi, travel apalagi. Oke? Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Friska Dewi dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Jangan lupa komen, like, share, and always think smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.